Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutia Astuti. Di video kali ini saya akan membuat tutorial video menggunakan Zahir Accounting untuk menyelesaikan UAS Komputer Akuntansi di FEB Universitas Yarsi. Langsung saja mulai, yaitu kita di sini klik membuat data baru. Nah, sebelumnya itu ada soalnya, yaitu Toko X bergerak dalam bidang jual beli dan servis handphone. Lalu berdiri pada tahun 2020, mulai bulan Juli 2020. Perusahaan berniat menggunakan program Zahir Accounting untuk pencatatan pembukuannya. Langsung saja kita klik buat data baru, lalu klik nama perusahaannya, yaitu ini sendiri, nama. Lalu untuk alamat perusahaannya itu Jalan Cempaka Putih. Terus lalu kotanya itu Jakarta Pusat. Lalu untuk negaranya di sini kita bisa klik Indonesia. Kodenya itu 14370. Lalu untuk email masukin gmail.com. Lalu kita lanjutkan saja. Untuk periode akuntansinya itu Januari hingga Desember 2020. Lalu lanjutkan saja, tinggal klik lanjutkan. Buat data baru, iya. Lalu lanjutkan. Lalu proses. Lalu untuk jenis usahanya itu kita pilih perdagangan umum. Lalu lanjutkan. Ya. Lalu klik OK. Untuk mata uangnya itu rupiah. Lanjutkan. Data-datanya, langsung saja kita klik data-data di sini, lalu data rekening, klik, lalu kita tadi udah pencet switch mode di sini, langsung edit saja. Untuk piutang usahanya kita edit ke piutang dagang. Oke. Lalu untuk piutang usaha yang kedua ini kita ubah ke piutang jasa. Lalu selanjutnya untuk persediaan 1 kita ubah menjadi persediaan handphone. Lalu klik rekam. Lalu untuk persediaan 2-nya itu kita edit menjadi persediaan casing. Lalu klik rekam. Lalu untuk persediaan 3 di sini kita ubah menjadi persediaan baterai. Lalu klik rekam. Lalu untuk hutang usaha
edit menjadi hutang dagang. Lalu klik rekam, lalu tutup. Selanjutnya, untuk memasukkan saldo awal dari setiap akun itu, kita langsung saja ke setting, lalu saldo awal, lalu saldo awal akun. Untuk kasnya itu, kita masukin di sini, kasnya itu 5 juta. Lalu untuk bank itu 50 juta. Lalu selanjutnya piutang dagang kita masukin 15 juta. Lalu untuk persediaan handphone kita masukin 20 juta 200. Lalu untuk persediaan casing 1.500.000. Untuk persediaan baterai itu 750. Selanjutnya untuk kendaraan itu 120 juta. Lalu untuk akumulasi penyusutan kendaraan itu 12 juta. Lalu untuk hutang banknya itu hutang dagang dulu. Hutang dagang itu 5.400.000. Lalu untuk hutang bank itu 30 juta. Untuk laba ditahan ditahannya 40 juta. Selanjutnya laba tahun berjalannya itu 25.050. 25.050. Nah, jika historical balancing-nya itu atau nilai yang sebesarnya ini udah 0, maka kita akan rekam. Kalau belum 0 itu berarti ada kesalahan. Langsung saja klik rekam. Selanjutnya itu kita membuat data master dari persediaan, utang, dan karyawan. Langsung saja untuk membuat data master piutang usaha itu kita menginput piutang usahanya terlebih dahulu, yaitu dengan modul data-data di sini, lalu klik data nama alamat, klik tambah data. Terus tipenya itu customers. Nah, lalu kita edit aja nih di sini. Masukin nama perusahaan-perusahaannya, yaitu untuk customer 1 itu
toko Anugrah. Lalu klik rekam. Lalu untuk yang keduanya itu, nama customer-nya itu Toko Berkat. Klik rekam. Lalu klik tambah data lagi. Nama customer yang ketiganya itu Toko Sukses. Lalu klik rekam. Lalu selanjutnya tambah data lagi. Perusahaannya itu Raffi. Klik rekam. Nah, untuk memasukkan saldo awal piutang usahanya itu, kita klik menu setting di sini, lalu klik saldo awal, masukin saldo awal piutang usaha, lalu klik di sini. Lalu klik baru, masukin nama pelanggannya. Kita klik Toko Anugrah di sini. Lalu klik nomor invoice-nya itu di sini INF 001. Lalu nomor sales ordernya itu nggak usah. Lalu untuk tanggalnya itu kita klik 11 November 2019. Lalu klik OK. Klik rekam. Nilai piutang usahanya itu kita masukin dulu, yaitu 2 juta. Lalu kita klik rekam di sini. Lalu kita klik baru lagi. Masukin nama pelanggannya lagi, Toko Anugrah. Lalu ini tuh tanggal 12 Desember. Klik OK. Nomor invoice-nya itu ENF 002. Lalu untuk nilai piutangnya itu 4.300.000. Lalu kita klik rekam. Lalu klik baru lagi di sini, klik nama pelanggannya. Lalu untuk Toko Berkat di sini nomor invoice-nya itu lanjut INF 003. Lalu untuk tanggalnya itu di sini tanggal 13 Desember. Klik OK. Lalu untuk nilai piutangnya itu sebesar 3.200.000. Lalu klik rekam. Nah, untuk Toko Sukses, lanjut lagi kita klik baru. Nama pelanggan di sini klik Toko Sukses, yang di sini klik OK. Lalu untuk nomor invoice-nya itu ENF 004. Lalu saldonya itu tanggalnya dulu sebesar tanggalnya itu 13 Desember juga.
lalu klik OK, lalu nilai piutangnya itu sebesar 750. Lalu klik rekam. Selanjutnya, untuk toko Raffi, di sini kita klik baru lagi, klik nama pelanggan di sini, lalu klik di OK. Tanggalnya itu kita sesuaikan, yaitu tanggal 13 Desember. Klik rekam. Lalu untuk nomor invoice-nya itu INF 005. Untuk nilai piutangnya itu sebesar 4.750. Lalu klik rekam. Ke data dan nama alamat, klik tambah data. Nah, customer-nya itu diganti menjadi vendor. Klik perusahaannya itu yaitu Sepiapon. Lalu klik rekam. Nah, tambah data lagi, masukin vendor lagi, yaitu namanya itu Toko Semangat. Lalu klik rekam. Lalu selanjutnya itu kita mengisi saldo awal utang usaha. Langsung saja kita settings saldo awal utang usaha. Klik baru. Lalu untuk pemasok masukin namanya itu Sepiapon, lalu klik OK. Tanggalnya itu tanggal 18 November 2019. 18 November. Lalu untuk nomor invoice-nya itu INF 023. Lalu untuk nilai hutangnya itu sebesar 2.300.000. Langsung saja klik rekam, lalu klik baru lagi, masukin nama pemasoknya yaitu Toko Semangat, klik OK. Untuk tanggalnya itu tanggal 11 Desember. Klik OK. Untuk nomor invoice-nya itu INF nomor invoice-nya itu SII 243. Lalu untuk nilai hutangnya itu sebesar 3.100.000. Lalu klik rekam. Nah, di sini itu totalnya itu total. Selanjutnya itu kita membuat data produk, yaitu klik data produk, tambah data. Kode barangnya itu yaitu A001, lalu deskripsi barangnya itu Samsung Galaxy J1. Nah, untuk kelompok barangnya itu kita masukinnya barang handphone, lalu klik OK. Lalu untuk satuan dasarnya itu unit, lalu kita klik rekam. Lagi yaitu kita tambah data lagi, kode barangnya itu yang kedua A002. Lalu untuk deskripsinya itu kita klik Samsung Galaxy
C7. Lalu untuk barangnya itu kelompok barangnya barang handphone. Lalu ininya kita kliknya unit. Lalu kita klik rekam. Lalu tambah data lagi. Kode barangnya itu K003. Deskripsinya itu Oppo F1 Plus lalu klik rekam. Tambah data lagi. Kode barangnya itu A004. Deskripsinya barang itu Oppo F1S. Lalu klik rekam. Lalu tambah data. Kode barangnya itu C001. Deskripsi barangnya itu casing Samsung. Lalu barangnya itu kelompok barangnya itu yaitu barang casing handphone. Lalu satuannya itu unit. Lalu klik rekam. Selanjutnya lagi kode barangnya itu C002. Deskripsi barangnya itu casing Oppo. Lalu untuk satuan dasarnya itu kita pilih unit. Lalu klik rekam. Selanjutnya kita klik lagi. Kode barangnya yaitu B001. Lalu untuk deskripsi barangnya itu baterai Samsung. Kelompok barangnya itu kita pilih yaitu barang baterai. Klik OK. Satuannya itu kita pilih unit. Lalu klik rekam. Lalu klik lagi data produk. Kode barangnya lagi masukin yaitu B002.
yaitu deskripsi barangnya itu baterai Oppo. Lalu kita pakai satuan dasarnya itu unit. Selanjutnya itu kita akan menginput saldo awal persediaan, yaitu klik setting saldo awal, lalu saldo awal persediaan, lalu klik baru, klik di sini headquarter, lalu untuk kode barangnya yaitu yang pertama ada Samsung Galaxy J1 di sini, klik OK. Stok awalnya itu stok awal di sini kita jumlahnya 4. Terus harga pokok persediaannya itu di sini 1.500.000. Lalu klik rekam. Lalu kita klik baru lagi. Yang kedua itu kode barangnya ada Samsung Galaxy J7, kita klik OK. Lalu stok awalnya itu ada 2. Harga pokok satuannya itu dia 2.800.000. Lalu kita klik OK. Lalu baru lagi. Kode barang masukin yaitu casing Samsung, klik OK. Stok awalnya itu di sini dia kita Oppo dulu, di sini Oppo F1 Plus. Lalu klik OK. Lalu stok awalnya itu 5. Harga pokok satuannya itu 1.100.000. Klik rekam. Lalu kita klik baru lagi. Di sini kita klik Oppo F1s, klik OK. Stok awalnya itu 1. Harga pokok satuannya itu 3.100.000. Lalu klik rekam. Lalu kita baru lagi. Untuk kode barangnya itu sekarang casing Samsung, itu klik OK. Stok awalnya itu dia 10. Harga pokok satuannya itu 100.000. Klik rekam. Lalu kita baru lagi, kode barangnya masukin yaitu casing Oppo. Oke. Stok awalnya itu 10. Harga pokok satuannya itu 50.000. Selanjutnya yaitu ada baterai Samsung, yaitu klik baru. Kita masukin kode barang yaitu baterai Samsung, klik OK. Stok awalnya itu 5, terus jumlahnya itu baterai Samsung itu 50.000. Klik rekam. Lalu untuk baterai Oppo, klik baru. Baterai Oppo, klik OK. Stok awalnya itu 10. Harga satuannya itu 50.000. Klik rekam. Nah, di sini itu totalnya itu ada 22.450.000. Yaitu
Yang pertama, tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Langsung saja kita klik di sini kas dan bank, lalu kita klik kas keluar, lalu akun kasnya itu bank, penerimanya itu kita klik di sini. Lalu karena di sini Haji Ahmad nggak ada, kita klik baru. Kita klik tipenya dulu yaitu vendor. Namanya itu Haji Ahmad. Lalu kita klik rekam. Lalu klik Haji Ahmad, klik OK. Untuk tanggalnya itu di sini tanggal 5 Januari 2020. Lalu klik awal periode akuntansi yaitu 5 Januari 2020, yaitu sebesarnya itu kita tulis, kita masukin kodenya dulu yaitu sewa. Ini klik OK. Lalu untuk nilainya itu sebesar 9.500.000. Lalu kita klik rekam. Yang kedua itu ada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Langsung saja kita klik pembelian, lalu penerimaan barang, tambah data, terus masukin nama pemasoknya itu karena belum ada, yaitu toko Citra. Kita klik baru di sini. Masukin tipenya itu vendor, yaitu toko Citra Komputer. Lalu kita klik rekam, masukin toko Citra di sini. Lalu untuk tanggalnya itu 3 Januari 2020. Klik OK. Terus untuk nomor barangnya itu kita masukin CPU komputer. Klik ini, kita klik jasa, next kiri pesanannya itu CPU komputer. Lalu kita klik double klik data di sini. Selanjutnya masukin, pilihnya ke akun peralatan. Kita klik OK. Lalu untuk unitnya itu kita masukin, diterimanya itu 1 karena emang 1 unit. Selanjutnya untuk harga itu kita masukinnya
1.750.000. Nah, kita di sini ada pajak. Kliknya itu VAT. Lalu di sini jika sudah, kita klik rekam. Nah, selanjutnya itu ada monitor, masih di toko Citra, yaitu kita klik sini, oke. Tanggalnya itu tadi tanggal 3 Januari 2020. Lalu deskripsi pesanannya itu yaitu monitor. Kodenya itu kita masukin peralatan. Klik OK. Diterimanya juga 1. Harganya itu 350.000. Ada pajaknya juga, yaitu value edit text. Klik OK. Lalu kita rekam. Selanjutnya itu habis masuk lagi toko Citra Komputer, klik OK. Ini 3 Januari. Deskripsi pesanannya itu, selanjutnya ada printer. Kodenya itu masih sama di peralatan. Lalu diterimanya ini printer 2. Harganya itu 215. Pajaknya itu kita add value edit text. Lalu di sini sudah terekam, klik rekam. Jika sudah, kita bisa lihat di daftar data di sini sudah tercantum Toko Semangat. Lalu klik OK. Untuk tanggal fakturnya itu dia tanggal 3 Januari 2020. Lalu klik OK. Lalu untuk nomor barangnya itu kita masukin, yang kedua itu ada baterai Oppo. Lalu kita masukin di sini 55.000. Untuk total pajaknya itu kita klik value edit text, klik OK. Untuk jumlahnya itu baterai Oppo 5. Lalu di sini sudah terdaftar, lalu kita tinggal klik rekam. Selanjutnya lagi kita masukin lagi nama pemasoknya, yaitu Toko Semangat. Untuk ininya tanggal fakturnya yaitu 3 Januari 2020. Klik OK. Nomor barangnya itu yang ketiga ada Oppo F1 Plus. Klik OK. Diterimanya itu sebanyak 3. Harga satuannya itu 3 juta.
untuk pajaknya itu kita klik oke, rekam, karena tidak memakai pajak. Yang tadi juga tidak memakai pajak ternyata. Dan karena sudah diubah, kita lanjut lagi, klik tambah data lagi. Untuk nama pemasoknya masih PT Semangat, Toko Semangat, lalu kita klik OK. Untuk tanggalnya itu kita tanggal 3 Januari 2020. Klik OK. Untuk nomor barangnya itu kita di sini Samsung Galaxy J7. Klik OK. Diterimanya itu sebanyak 2 unit. Harganya itu 2.800.000. Kita klik OK. Selanjutnya di sini ada tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000. Diambil dari kas oleh karyawan Denny. Langsung saja kita ke kas dan bank, lalu kas keluar, lalu tambah data. Penerimanya itu dari karyawan Denny. Kita di sini tipenya itu employer, namanya itu Denny. Lalu klik rekam. Lalu kita masukin di sini klik OK. Lalu masukin tanggalnya yaitu tanggal 7 Januari 2020. Klik OK. Kodenya itu akunnya itu kita masukin di listrik air telepon. Ini di sini klik OK. Masukin yaitu nilainya 1.125.000. Lalu selanjutnya itu ada bensin motor, yaitu karena nggak ada kita baru
namanya itu bensin, lalu klik rekam, lalu klik OK. Untuk bensin itu sebesar 35.000. Sudah. Jika sudah, kita klik rekam. Selanjutnya itu tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 dengan diskon 10%. Tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Langsung saja klik penjualan, lalu pembayaran piutang usaha, lalu tambah data. Lalu untuk akun kasnya itu kita ke pilih yang kas, lalu dari ini itu dari ininya Raffi, lalu untuk tanggal 8 Januari 2020 klik OK. Untuk nomor invoice-nya itu kita klik OK. Untuk jumlah dibayarnya itu diskonnya itu tadi kan 10%, jadi 20.000. Untuk ininya 200.000. Jika sudah, kita klik rekam. Lalu selanjutnya itu melalui bank. Dikarenakan pembayarannya di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan 100.000. Langsung saja kita klik pembelian, lalu klik pembayaran hutang usaha, lalu akunnya itu bank, lalu untuk ini pilih toko semangat, lalu tanggalnya itu 15 Januari 2020. Nomor invoice-nya itu klik yang 3.100.000, lalu dendanya itu kita masukkan 100.000. Nah, di sini udah input sendiri sebesarnya 3.200.000. Kita klik rekam. Invoice-nya itu kita klik yang ini 3.200.000, lalu untuk diskonnya itu 200.000. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik rekam. Nah, ini di sininya kita klik rekam. Tidak, tanggalnya itu tadi 17 Januari 2020. Klik OK. Selanjutnya, tanggal 20 Januari 2020 diterima giro dengan nomor giro BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice 001 sebesar 2 juta dan invoice 002 sebesar 4 juta yang jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Langsung saja kita klik penjualan, lalu pembayaran piutang usaha, klik tambah data, lalu untuk akunnya menggunakan kas, darinya itu kita pilih toko Anugrah, klik OK. Lalu untuk tanggalnya itu kita pilih tanggal 20 Januari 2020, klik OK. Lalu untuk nomor invoice-nya itu kita gunakan invoice 001, lalu gunakan juga invoice 002, klik OK, lalu kita centang giro, lalu klik rekam, sebesarnya, lalu kita klik rekam, lalu untuk nomor gironya itu BG 0102
menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra, hasil penjualan masuk ke kas. Langsung saja penjualan, invoice penjualan, tambah data, terus nama pelanggannya kita klik toko Anugrah. Oke. Lalu untuk tanggal fakturnya itu 21 Januari 2020. Klik OK. Nah, untuk nomor barangnya itu double klik, kita ambilnya yang Samsung Galaxy J1. Klik OK. Dikirimnya itu kita klik 2 unit. Lalu untuk harganya itu harga satuannya 2 juta. Pajaknya itu kita menggunakan value edit text. Lalu untuk saldo terhutangnya itu untuk salesman-nya itu kita klik namanya itu nama baru, employee 2 Chandra. Lalu klik rekam. Lalu kita klik yang employee 2 Chandra. Lalu untuk mata uang itu kita klik tunai. Jika sudah, kalian tinggal klik rekam. Tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor giro BG0001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2020. Langsung saja kita ke pembayaran utang usaha, tambah data. Terus untuk akun kasnya itu bank, penerimanya itu Toko Semangat. Klik OK. Untuk tanggalnya itu 21 Januari 2020. Lalu untuk ininya kita klik giro. Lalu nomor invoice-nya itu kita klik ini aja. Lalu untuk jumlah yang dibayarnya itu 3.100.000. Nah, jika sudah, kalian bisa tinggal klik rekam. Lalu untuk nomor gironya itu BG0001. Jatuh temponya itu tanggal 21 Januari 2020. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari 2020 dari toko Anugrah. Langsung saja kita klik kas dan bank, lalu klik giro masuk, lalu klik lalu input transaksi pencairan giro, lalu klik giro cair, lalu untuk ini kita klik OK. Tanggalnya itu Toko Anugrah, tanggalnya itu kita sesuaikan yaitu 24 Januari. Klik OK. Lalu klik rekam. Selanjutnya, tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Langsung saja klik kas dan bank, lalu kas keluar,
untuk akun kasnya itu kita pilih kas, lalu penerimanya itu baru untuk Iwan, itu employer, rekam, lalu kita klik Iwan, lalu klik OK. Untuk tanggalnya itu 25 Januari 2020. Nah, untuk kita pilih nama akunnya itu, kita klik kode, lalu kita masukkan gaji direksi karyawan, lalu klik OK. Untuk nilainya itu sebesar 700.000. Oke. Lalu untuk kedua, udah. Selanjutnya Badu, kita ke employee, Badu, klik rekam, klik OK, penyesuaian tanggal 25, klik OK, kodenya itu klik OK. Untuk nilainya sebesar 950. Klik rekam. Selanjutnya lagi baru klik rekam, klik OK.
Selanjutnya, tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada 21 Januari 2020 ke toko Semangat. Langsung saja kita klik kas dan bank, lalu kita klik giro keluar, tambah data di sini, lalu kita klik pilih, lalu klik giro cair, lalu input transaksi pencairan giro. Tanggalnya itu kita sesuaiin tanggal 28. Klik OK. Lalu untuk nomor invoice-nya itu kita double klik. Oke. Klik rekam. Lalu kita klik rekam di sini. Lalu selanjutnya, tanggal 29 Januari 2020 ditemukan satu unit casing Samsung dalam keadaan rusak yang dialokasikan biayanya ke kode rekening kerusakan dan kegagalan material. Langsung saja kita klik persediaan. Lalu kita penyesuaian barang dagang. Kita klik tambah data. Lalu untuk tanggalnya itu 29 Januari 2020. Lalu untuk kodenya itu casing Samsung. Lalu untuk jumlahnya itu -1 karena barang tersebut rusak. Selanjutnya akunnya itu kita klik akun baru. Klasifikasinya itu biaya produksi, lalu namanya itu kerusakan kegagalan material, lalu klik OK. Kita klik OK. Jika sudah, kalian tinggal merekam.